Kalau dulu perang ada macam tanduk gitu, topot. Kalau kereta api berangkat, topot. Kalau kapal berangkat, topot. Kalau kita nanti mau berangkat ke padang mahsyar, topot. Tapi entah macam mana sorenya nantilah kita dengar Pak ya. Bapak Ibu jamaah hamba Allah yang mulia, alhamdulillah sore hari ini kita kembali melanjutkan masih di surah yang sama, di ayat yang ke-17 dan 18 surah An-Naba, berita besar yang membimbing kita untuk bahagia di akhirat dan didahului dengan kebahagiaan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari pembalasan, hari perhitungan, hari kiamat, hari akhirat, kana miqata, telah ditentukan Allah waktunya. Kalau Allah sudah menentukan waktunya, jangan minta dipercepat dan jangan berharap tidak jadi, karena sudah waktu pasti. Karena ada juga orang-orang yang menantang Nabi, kalau memang ada hari pembalasan itu ngapain dijanji-janjikan, nanti sekarang saja, kenapa? Mereka menantang seperti itu. Lalu kenapa tidak dilakukan Allah tantangan itu, tidak dihadapi atau diterima? Atau kalau istilahnya mereka jual Allah beli, Allah tidak mau mengikuti kemauan atau melakukan sesuatu atas keinginan hamba. Kalaupun hamba menantang, kalau memang ada sini dong, Allah tidak terpengaruh itu. Jangan gara-gara kau tantang aku robah waktu. Enggak, bagi Allah tidak ada itu. Waktu aku yang menentukan. Tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa memperlambat. Hari itu pasti datang, tapi soal waktu nanti. Inna yawmal fasli kana miqata, waktunya sudah ada. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari itu atau tanda waktunya akan terjadi, ada tiupan, biasa kita sebut namanya sangkakala ya, sangkakala atau tiupan yunfakhu fis sur. Sur itu kalau bisa diartikan trompet, tapi bagaimana jangan ditanya, bukan macam trompet malam tahun baru itu Pak ya, tidak ada artinya. Summa tatba'uha radifah, ada dua kali. Tiupan pertama semuanya hancur, semuanya berakhir. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya habis, hancur, binasa. Bumi, lautan habis semuanya. Kemudian setelah itu ada yang riwayat mengatakan 1000 tahun kemudian setelah semuanya mati dan binasa, tatba'uha radifah, datang tiupan kedua, yunfakhu fis-sur, dan tiupan kedua itulah yauma yunfakhu fis-sur fatatuna, maka kamu akan datang, akan hadir di padang mahsyar, hadir di pengadilan yang kita sebut padang mahsyar. Padang itu lapangan lebar, tapi di mana itu jangan tanya Pak. Bumi saja sudah hancur, berarti tidak di bumi ini ya. Apalagi kita bayangkan di padang mahondang kan? Ya, padang mahsyar. Hasyar itu dikumpulkan dalam bentuk besar gitu, atau ditebar gitu, ditebar luaskan. Hari di mana kita dikumpulkan di sebuah tempat yang luas. Di mana itu? Wallahu a'lam. Jangan dicari tempatnya, Allah tidak memberitahu persisnya di mana. Kalaupun dibilang Allah 75 triliun kilometer dari bumi, nah, kita pun nggak tahu di mana itu. Karena langit ini tidak ada yang bisa menghitung tingginya. Kalau kita bilang, oh langit ini tingginya 1 triliun mil, habis itu apa Pak? Setelah 1 triliun mil, kan nggak tahu kita. Ada yang berani jauh, oh ada nanti lapisan batu, batu itu tebalnya ke atas 1 triliun mil, habis itu
Oh, habis itu nanti ada air itu ke atas 1 triliun mil, habis itu kan sampai kiamat dia tak selesai itu. Itulah luasnya milik Allah, kerajaan Allah. Makanya kita dalam sholat itu habis rukuk tadi kan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kaulah yang berhak untuk dipuji semua pujian sebesar-besar pujian, milkus samawati wal ardh, yang pujian itu seluas langit dan bumi, wa milku ma syi'ta, mungkin ada lagi tempat selain langit dan bumi sepenuh itu lagi ya Allah. Kami tidak tahu ada lagikah tempat selain langit dan bumi, mungkin ada sepenuh itu juga. Pujian kami kepadamu ya Allah, kan terbesar itu, pujian sebesar-besarnya itu, sebesar langit, bumi, dan mungkin ada tempat lagi selain langit dan bumi. Itu maknanya. Jadi di mana itu padang mahsyar? Jangan tanya, nggak ada yang tahu itu. Terus nantilah kita jumpa di sana. Nanti ada pula, nanti dapat nggak Ustadz di Google Map itu? Tambah menyala pertanyaan itu kan, nggak terjangkau Google Map itu Pak. Nah, yang kita bahas malam hari ini kata afwaja. Afwaja dari kata faujun, jangan kok pauzun itu menang, ini paujun jin. Afwaj mauj, seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini patatuna afwaja. Afwaj itu berkelompok-kelompok, paujun itu satu kelompok. Jadi kalau ombak nanti kan satu kelompok, ngikut lagi satu kelompok lagi, ngikut lagi satu kelompok lagi. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat setelah Fathul Makkah, manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, satu kabilah. Biasanya kan masuk Islam 1 orang, 5 orang, 10 orang, sikit-sikit. Tapi begitu Fathul Makkah, orang masuk Islam, kalau tadi istilah dagang eceran, ini grosiran, kelompok demi kelompok, kabilah demi kabilah, besar-besaran. Jadi kata Allah, nanti manusia itu ke padang mahsyar itu tidak satu-satu orang, tapi berkelompok-kelompok. Nah, kita nanti di kelompok mana itu dulu yang kita kaji malam ini di ayat yang ke 18 ya, 18. Yauma yunfakhu fis-sur, saat tiupan di trompet lah bahasa kita ya, nggak tahu apa nanti bagaimana bentuk tiupan. Kalau dulu perang ada macam tanduk begitu, tokot. Kalau kereta api berangkat, tokot. Kalau kapal berangkat, tokot. Kalau kita nanti mau berangkat ke padang mahsyar, tokot. Tapi entah macam mana suaranya nantilah kita dengar Pak ya. Nah, macam mana bentuk sur itu juga nantilah. Yang yakin saya tak macam trompet malam tahun baru lah Pak. Juga tak macam tanduk yang mau perang gitu ya. Ada tiupan itu pertanda dia. Patatuna, maka kamu akan datang hadir di padang mahsyar afwaja, berkelompok-kelompok. Waktu ayat ini dibacakan, ada sahabat Rasul namanya Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasul, kira-kira gimana maksud berkelompok-kelompok itu? Atau kelompok apa saja? Apakah kelompok suku, misalnya orang Batak semua? Atau orang Indonesia, apakah negara? Indonesia semua? Atau apakah laki-laki semua? Atau perempuan? Gimana afwaj itu? Kelompok itu dikelompokkan berdasarkan apa pengelompokannya? Rasul mengatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, sa'alta an amrin azimin minal umur. Mu'az, kau menanya satu pertanyaan yang luar biasa. Kita luar biasa pertanyaanmu ini Mu'az. Lalu Nabi melihat langit, lihat ke langit. Lalu setelah melihat arsala ainaihi, beliau melihat ke langit dengan 2 mata beliau. Wa qala, lalu Rasul berkata, tuhsyaru asyaratan asnafin, tuhsyaru asyaratu asnafin min ummati. Nanti umatku yang pendosa akan dibangkitkan, didatangkan, dihadirkan di padang mahsyar sebanyak 10 kelompok.
Mereka dikelompokkan 10 kelompok. Pertama kata beliau, ba'duhum ala suratil qiradah. Satu kelompok besarnya nggak tahu lah beberapa miliar jumlah orangnya kan. Satu kelompok yang dihadirkan semuanya kepala mukanya qiradah. Kepala mukanya monyet. Badannya badan manusia tapi berkepala qiradah, monyet. Semuanya monyet. Ba'duhum ala suratil khanazir. Ada kelompok berikutnya, satu kelompok lain yang semuanya mereka muka kepalanya itu muka kepala babi. Wa ba'dhum munkisuna arjuluhum fawqa wujuhihim yashabuna 'alaiha. Ini kelompok yang lain lagi, satu kelompok itu semuanya munkisuna. Jadi terbalik, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, tapi mukanya telungkup ke tanah, dia diseret. Semuanya begitu. Sekelompok besar manusia dihadirkan ke padang mahsyar dengan posisi terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah, muka telungkup ke tanah. Wa ba'dhum summun wa bukmun wa ba'dhum umyun. Ada sekelompok besar semuanya mereka buta, nggak ada yang bisa melihat. Kemudian wa ba'dhum summun wa bukmun. Ada lagi sekelompok lagi semuanya tuli dan bisu, bercakap tak bisa, mendengar pun tak bisa. Dan biasanya kalau orang bisu tak bisa mendengar di dunia ini begitu, karena biasanya gitu. Kawan saya pun di kampung bisu nggak bisa mendengar. Jadi kalau kita mau ngomong sama dia, ngomong isyarat, pukul dulu, tengoknya baru bisa. Kalau ngomong kita dari belakang menjerit pun nggak didengarnya. Sepasang itu kayaknya, di akhirat pun nanti dipasangkan Allah.